Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membahas sesuatu hal yang berbeda dari konten-konten aku biasanya. Biasanya aku kuliner atau daily vlog ataupun video-video kejuaraan. Tapi kali ini agak sedikit bergeser ke politik. Apa itu? Ya, hari ini aku akan membahas tentang DBON. Apa itu DBON? Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi kalau seandainya teman-teman berpikir bahwa ini nggak terlalu notice lah di kalian gitu ya, tidak terlalu viral gitu ya, tapi kalau seandainya di kalangan atlet mungkin ini sedikit berasa impactnya gitu. Kenapa? Karena beberapa cabang olahraga pasti merasakan hal yang mungkin aku rasakan juga gitu sebagai perwakilan dari sisi atlet. Oke, apa sih itu DBON? DBON sendiri adalah Desain Besar Olahraga Nasional yang kemarin sudah ketok palu undang-undang olahragaannya di tanggal 15 Februari 2022. Mungkin udah direncanain ini udah agak lama kali ya, tapi kalau seandainya di informasi ataupun di berita yang aku dapat gitu ya, dan yang aku rasakan juga impactnya itu per tanggal 15 Februari 2022 ini. Jadi Kemenpora sudah ke DPR dan sudah disahkan, rancangan undang-undangnya sudah disahkan. Oke, jadi di sini aku akan membahas 10 pokok pembahasan dan atau norma substansi yang dibahas dalam rancangan undang-undang keolahragaan ataupun yang udah diketok palu sih, lebih tepatnya yang undang-undang keolahragaan lah yang disahkan itu. Yang pertama adalah satu, penguatan olahraga sebagai penguatan dari SDGs, sehingga dalam rancangan undang-undang ini menekan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan nasional di bidang olahragaan tidak hanya dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, tetapi berkelanjutan dan diarahkan untuk mencapainya kualitas kesehatan dan kebugaran masyarakat. Mungkin di poin pertama ini lebih secara general gitu ya, dan tidak terfokus kepada bagian atau substansi untuk atletnya gitu. Oke, poin kedua adalah penguatan olahragawan sebagai profesi. Pengaturan mengenai kesejahteraan serta penghargaan bukan hanya dalam bentuk pemberian kemudahan beasiswa, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan kewarganegaraan, melainkan juga adanya perlindungan jaminan sosial melalui SJSN. Poin kedua aku cukup setuju karena di sini adalah perhatian pemerintah, salah satu perhatian pemerintah yang ditekankan di sini untuk adanya perlindungan jaminan sosial. Poin ketiga, dalam hal pendanaan, rancangan undang-undang ataupun sudah undang-undang keolahragaan ini mengatur sebagaimana mengenai dana perwakilan keolahragaan, yaitu dana hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa pemberi hibah yang dikelola secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional. Di poin ketiga agak sedikit bergeser, karena di sini ada tertekan bahwa adanya pengelolaan secara mandiri dan profesional oleh lembaga non-pemerintah sebagai wali amanat untuk tujuan pembinaan pengembangan olahraga nasional. Jadi bukan pemerintah lagi nih ya, mungkin ya. Poin keempat, dalam hal kelembagaan KONI/KOI adanya pengaturan yang jelas mengenai tugas dan kewenangan KONI dan KOI serta penguatan sinergi KONI dan KOI, di mana KONI memiliki kewenangan memberikan rekomendasi kepada KOI untuk mengirim atlet di ajang internasional, dan KOI harus melaksanakan rekomendasi KONI itu. Dengan demikian terjadinya sinergi dan kolaborasi yang baik di antara keduanya. Mungkin poin keempat adalah lebih kepada kerjasama antara KONI dan KOI harus bersinergi untuk mengirimkan atlet Indonesia yang akan bertanding ke luar negeri. Poin kelima, dalam hal pemajuan olahraga prestasi dalam rancangan undang-undang atau undang-undang yang sudah diketok palu itu kemarin, diatur adanya pengaturan mengenai DBON untuk pusat dan desain olahraga daerah untuk daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah daerah, kabupaten, atau kota wajib mengelola paling sedikit 2 cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan internasional. Poin kelima jelas, di sini
adanya pergeseran yang mana adalah pemerintah daerah wajib minimal 2 cabang olahraga unggulan untuk difokuskan gitu ya, untuk dipusatkan sebagai DBON tersebut gitu. Jadi baik lagi, bukan pusat lagi tapi lebih kepada ke pemerintah daerah. Poin ke-6, dalam hal pengelolaan kejuaraan dan industri olahraga, dalam rancangan undang-undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban penonton dan supporter, antara lain dalam hal hak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan prioritas menjadi bagian dari pemilik klub. Di poin ke-6 ini adalah rancangan undang-undang atau undang-undang yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban penonton dan supporter itu lebih kepada adanya bagian dari pemilik klub untuk ada diprioritaskan di bagian supporter tersebut gitu, supporter daripada olahraga atau industri olahraga yang akan didukung. Poin ke-7, adanya pengaturan mengenai olahraga berbasis teknologi digital atau elektronik namun tetap berorientasi pada kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial serta didorong oleh mendukung perkembangan industri olahraga. Selain itu, olahraga berbasis teknologi digital elektronik diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma, kepatutan, dan kesusilaan. Poin ke-7 ini lebih kepada mungkin e-sport kali ya. Sekarang yang lagi ada berkembang, cukup berkembang pesat gitu ya bagian e-sport itu sendiri. Tapi di sini ditekankan bahwa tidak hanya game ataupun teknologi digital yang akan diangkat sebagai olahraga gitu ya, bagian dari sebagian olahraga, tapi jangan lupa untuk memperhatikan nilai-nilainya tadi itu, ibaratnya kebugaran, kesehatan, dan interaksi sosial. Poin ke-8, dalam hal kepentingan olahraga nasional dibentuk sistem data keolahragaan nasional terpadu sebagai satu data olahraga nasional yang memuat data mengenai pembinaan, pengembangan, penghargaan, dan kesejahteraan olahraga dan pelaku olahraga. Dalam poin ke-8 menurut aku adalah adanya sistem data keolahragaan. Jadi mungkin ini adanya data yang dikelola secara baik untuk kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga. Poin ke-9, dalam hal menyelesaikan sengketa olahraga diatur hanya ada satu badan arbitrase yang bersifat mandiri dan keputusannya final dan mengikat serta dibentuk berdasarkan piagam olimpiade. Ini adalah poin ke-9 yang berhubungan dengan piagam ataupun keputusan-keputusan dari satu badan sengketa olahraga lah gitu ya. Ibaratnya mungkin diatur dari bisa dibilang apa ya ini ya. Namanya tuh kalau seandainya penghargaan piagam olimpiade, berdasarkan piagam olimpiade. Jadi mungkin penghargaan itu dikeluarkan ketika tujuannya ataupun arahnya ada partisipan atlet yang bertanding ataupun menjadi bagian daripada olimpian. 10. Dalam hal olahraga penyandang disabilitas dalam rancangan undang-undang ini diselenggarakan dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan dilakukan penguatan di mana pembinaan pengembangan olahraga penyandang disabilitas dilaksanakan oleh Komite Paralimpiade Indonesia, organisasi olahraga penyandang disabilitas, dan atau induk organisasi cabur di tingkat pusat dan daerah dengan menekankan kemampuan manajerial melalui pendidikan, pelatihan secara berkelanjutan. Jadi itu dia 10 poin rancangan undang-undang keolahragaan ataupun yang sudah diketok palu menjadi undang-undang keolahragaan yang final gitu, yang sudah ketok palu di tanggal 15 Februari 2022. Oke, yang di sini aku mau bahas sedikit aja mengenai apa yang mungkin perwakilan juga teman-teman cabang lain gitu ya yang mungkin merasakan dampaknya adalah tadi di poin aku lupa, ada di poin ke-5 kalau nggak salah, adanya pergeseran itu, poin ke-5 betul, ada pergeseran pemerintah daerah yang terlibat untuk pengembangan dan minimal 2 cabang olahraga unggulan yang akan disupport. Jadi supportnya itu adalah dari pemerintah daerah ataupun kabupaten kota untuk kejuaraan baik itu tingkat nasional ataupun tingkat nasional pun internasional. Di sini aku melihat
adanya fokus pemerintah pusat itu lebih kepada olahraga-olahraga yang bisa tembus ke Olimpiade, sedangkan sisanya adalah dilempar ke pemerintah daerah ataupun yang didukung oleh pemerintah daerah. Koreksi kalau seandainya salah ya. Dan ini adalah bukti bahwa poin yang tadi aku bilang, pemerintah pusat hanya akan berfokus ke cabang olahraga yang tembus ke Olimpiade ataupun memungkinkan mendapatkan medali di Olimpiade. Ini ada di Kompas, ya kalau nggak salah di informasi di Kompas, teman-teman mungkin juga bisa cari cek. Ada 14 cabang olahraga yang diprioritaskan dalam DBON. Apa itu? Yang pertama adalah atletik, bulu tangkis, panjat tebing, senam, tapi bukan seluruh senam, hanya senam artistik, angkat besi, balap sepeda, panahan, menembak, renang, dayung, karate, taekwondo, wushu, dan pencaksilat. Itu yang masuk menjadi cabang olahraga prioritas dalam DBOM. Aku sempat baca informasi mengenai 14 cabang, tapi jadi 17. Tiganya lagi itu kalau nggak salah basket, volley, dan satu lagi itu apa aku lupa gitu ya. Dan ini katanya bisa berubah. Berubahnya adalah kalau seandainya dari cabang olahraga tersebut tidak mencapai target ataupun dalam evaluasi itu ada pertimbangan-pertimbangan lain, mungkin akan bergeser ataupun bisa diisi dengan cabang olahraga yang lainnya gitu. Tapi permasalahannya adalah ketika perubahan ini terjadi antara yang sebelumnya semua disupport dari pemerintah pusat tetapi sekarang dilempar ke pemerintah daerah, pertanyaannya adalah bagaimana nasibnya cabang-cabang olahraga yang tadi tidak diprioritaskan untuk ke multi event ataupun jenjang internasional lainnya gitu. Kalau seandainya cabang olahraga tersebut dapat support ataupun dapat kemandirian dari pembinaan gitu ya, apa kabar yang tidak disupport ataupun tidak dapat biaya mandiri tersebut gitu. Peraturan ini yang menyebabkan kita secara tidak langsung tidak disupport pemerintahan pusat lagi dan dilempar ke pemerintah daerah. Padahal pada kenyataannya adalah pemerintah daerah tidak siap untuk saat ini, yang mana SEA Games itu yang harusnya kemarin di 2021 karena pandemi bergeser ke 2022. Yang setahu aku adalah semua anggaran ataupun kesiapan daripada pemerintah daerah mungkin belum siap untuk hal ini. Jadinya secara tidak sengaja tidak bisa mensupport dan akhirnya tim senam dan tanda kutip harus diulangkan ataupun kita tidak jadi bertanding untuk ke SEA Games. Hanya senam artistik itu pun hanya beberapa atlet yang kalau nggak salah yang aku dengar gitu ya. Sisanya apa kabar aku tidak tahu, dan mungkin beberapa teman-teman cabang olahraga lain gitu ya mungkin merasakan hal yang sama yang nonton video ini. Ini yang menjadi cukup fokus aku di sini gitu. Ketika kebijakan ini ada dan sudah mendekati pertandingan multi event yang memang sudah direncanakan sebelumnya, apa kabar ya tiba-tiba langsung tidak bisa bertanding ataupun tidak bisa berpartisipasi ketika kita cabang olahraga yang tidak difokuskan sama pemerintah, tidak memiliki dana ataupun tidak bisa disupport dari pemerintah daerah. Cukup sekian vlog kali ini mengenai pembahasan undang-undang olahragaan dan desain besar olahraga nasional. Buat teman-teman yang ingin diskusi ataupun memberikan informasi lebih lanjut mengenai hal ini secara terinci, boleh tulis aja di kolom komentar ataupun email di alamat email aku yang ini. Ya, kita mungkin bisa bikin vlog selanjutnya untuk membahas yang lebih dalam kali ya. Dan mungkin teman-teman yang nonton juga akan bisa lebih paham apa yang dimaksud dari DBON ataupun undang-undang olahragaan ini yang pemerintah siapkan ke depannya. Terima kasih dan sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye-bye.